Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fatah Nur Sidik dengan NPM 20150611039 dari kelas PSTIA 2020. Di video kali ini, saya akan menjelaskan terkait simulasi dari pengerjaan paket tracer bagian Connect the Physical Layer untuk memenuhi tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Baik, kita lanjut saja masuk ke Cisco paket trackernya. Jadi terlihat pada layar pada bagian kiri merupakan instruksi yang nantinya akan saya kerjakan, sedangkan pada bagian kanan terdapat berbagai device, mulai dari PC1, PC2, PC3, hingga ada router IS, switch, hingga laptop yang nantinya akan saya hubungkan mengikuti instruksi di bagian layar sebelah kiri. Lalu pada bagian instruksi terdapat 4 objektif yang terbagi menjadi 4 part, yaitu part 1, Identify Physical Characteristic of Internet Working Device, yaitu mengidentifikasi karakter fisik dari internet working device. Lalu part 2 memilih modul yang benar untuk konektivitas. Part 3 yaitu menghubungkan device-device-nya. Lalu part 4 mengecek konektivitas dari device-device yang nantinya sudah saya hubungkan. Lalu di sini ada background. Jadi pada aktivitas ini kita akan mengekspor berbagai pilihan yang tersedia dari internet working device. Jadi di sini nanti saya akan dibutuhkan untuk menentukan pilihan mana yang dibutuhkan ketika sedang menghubungkan berbagai device. Pada akhirnya saya akan menambahkan modul yang benar dan menghubungkan device menggunakan penghubung yang benar. Lalu di sini ada catatan untuk scoring aktivitas ini merupakan kombinasi dari paket tracer automated scoring dan jawaban yang akan saya jawab nantinya di video yang saya record ini. Oke, juga nanti seiring saya mengerjakan instruksinya, ketika saya menghubungkan atau melakukan instruksi yang benar, di sini ada completion-nya. Di sini masih 0%, jika benar maka nanti akan bertambah hingga ke 100%. Oke, lanjut ke part 1, mengidentifikasi karakter fisik internet working device. Di sini ada step 1, mengidentifikasi port management dari Cisco router. Lalu di sini ada perintah A, klik is router. Di sini ada is router, kita klik. Oke. Lalu the physical tab should be active. Nah, physical tab-nya kita aktifkan di sini. Nah, ini sudah physical tab. Lalu zoom in and expand the window to the entire router. Nah, di sini kita zoom in dan ini merupakan bagian-bagian dari routernya. Lalu ada pertanyaan, which management port are available? Di sini terlihat ada one port di sini. Lalu di sini ada LAN-nya. Lalu which LAN and WAN interface are available on each router and how many are there? Nah, jadi di sini ada one router, one interface-nya. Di sini ada 2. Lalu di sini terlihat ada LAN-nya, juga di sini ada 2. Lalu yang D, klik the CLI tab, press and enter key to access the router mode prompt and enter following command. Jadi kita disuruh untuk mengklik tab CLI. Oh sorry, di sini harus diaktifkan terlebih dahulu. Nah, CLI. Lalu masukkan komen yang ada di sini. Nah, ini sedang proses booting, kita tunggu saja. Untuk komennya di sini ada show IP interface brief. Lalu di sini muncul output, the output verify the correct number of interface and their destination. Lalu ada pertanyaan, how many physical interface are listed? Jadi ada berapa interface fisik yang ada di list. Di sini terlihat interface-nya. Ada gigabyte internet 0/0, ada gigabyte internet 01, serial 00, serial 001 dan VLAN. Di sini ada interface-nya, ada 5. 1 2 3 4 5. Ya. Ada 5. Lalu enter the following comment, kita masukkan komen yang baru. Di sini show interface gigabit Ethernet 0/0.
Enter. Lalu ada pertanyaan, what is the default bandwidth in this device? Jadi apa default bandwidth pada interface gigabit Ethernet 00? Di sini terlihat untuk bandwidth defaultnya terdapat 1000 kilobit di sini. Lalu selanjutnya masukkan is show interface serial 000. Kita masukkan show interface serial 000. Jadi ada yang tipe show interface serial 000. Lalu ada pertanyaan, what is the default bandwidth on this interface? Jadi pada interface serial 000 di sini terlihat bahwa default bandwidth-nya ada 1544 kilobit di sini. Oke, lanjut. Ada catatan, bandwidth on serial interface is used by routing process to determine the best path to the destination. Jadi bandwidth serial di sini digunakan untuk memilih bagian mana yang terbaik untuk destinasi. Lalu untuk destinasinya, it does not indicate the actual bandwidth of the interface. Actual bandwidth is negotiated with a service provider. Jadi untuk bandwidth yang tadi disebutkan itu bukan bandwidth yang sebenarnya, karena bandwidth yang sebenarnya itu disediakan oleh masing-masing service provider yang kita gunakan nanti untuk bandwidth-nya. Lalu masuk ke step 2, di sini ada pertanyaan, how many expansion slot are available to add additional module to the is router. Lalu di sini ada perintah create switch to, how many expansion slot are available. Nah, yang pertama dulu kita klik is, ada pertanyaan, how many expansion slot are available to add additional module to is router. Di sini untuk slotnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 expansion yang dapat kita masukkan untuk ke is router. Lalu yang 2 kita switch to, ada pertanyaan, how many expansion slot are available. Lalu di sini terlihat untuk di switch 2 di sini ada seperti tadi, ada modulnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada total 6 pilihan yang dapat kita masukkan. Sedangkan untuk expansion yang dapat kita masukkan di sini ada 1 yang tersedia dan 1, 2, 3, 4 yang tertutup. Jadi total ada 5 expansion yang dapat kita masukkan ke switch 2. Lanjut ke part 2, select correct module for connectivity, yaitu memilih modul yang benar untuk konektivitas. Di step 2, di part 2 ada step 1, determine which module provide the required connectivity, yaitu menentukan modul yang benar ke konektivitas yang dibutuhkan. Di sini di A, klik is and then klik physical tab. Kita klik is lalu physical tab. On the left beneath the module label, you see the available option to expand the capabilities of the router. Oke, jadi di sini di bagian modul terlihat ada beberapa opsi yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan kapabilitas di router ini, meningkatkan kapabilitasnya. Apa tergantung dari apa yang yang dibutuhkan. Lalu a picture and a description display at the bottom. Familiarize yourself with this option. Click each module, a picture and a description display on the bottom. Jadi kita klik satu, contohnya di sini ada HWC 1GE strip SFP. Jika kita klik di sini ada deskripsinya dan ada gambarnya. Itu deskripsinya is a single wide HWC with one small form factor pluggable. The SPF slot can be populated with Cisco copper and optional gigabit Ethernet SPF to provide 1/4 gigabit Ethernet connectivity on our Cisco integrated service router. Oke, untuk ini adalah gambarnya. Lalu 2 HWC 2T is a Cisco 2-port serial high speed 1 interface card providing 2 serial port. Jadi ini adalah one-nya. Di sini tersedia 2 port. Lalu ada
The HWC 4E SW provide for switching port. Oh, ini ada switching portnya. Nanti di sini ada 4 port LAN. Lalu HWC 8A, the HWC provide up to 8 asynchronous EIA 232 connection to console port. Oke, ini console port. Lalu the HWC of cover plate provide protection and internal electronic component. Oh, ini ada covernya yang digunakan untuk melindungi komponen elektronik. Lalu ada GLC ASMD. Operate in Gigabit Ethernet port of a Cisco Industrial Ethernet and Smart Grid switches and router. Oke. Lalu ada perintah, you need to connect PC 1, 2, and 3 to the east router, but do not have the necessary fund to purchase a new switch. Which module can you use to connect the 3 PC to the east router? Oh, jadi nantinya kita akan menghubungkan PC 1, PC 2, PC 3 ke router east. Namun kita tidak memiliki uang untuk membeli router lagi, karena di sini cuma ada satu. Which module can you use connect to the 3 PC to east router? Jadi di router untuk menghubungkan PC kita dapat menggunakan HWIC 45SW. Nah, jadi ini ada 4 switch yang dapat kita gunakan untuk menghubungkan PC ke router. How many hosts can you connect to the router using this module? Jadi how many host yang dapat kita hubungkan, di sini terlihat ada 4 port, maka terdapat 4 host yang dapat kita hubungkan ke router east. Lalu ada B, klik switch B. Oke, kita klik switch B. Which module can you insert to provide a gigabit optical connection to switch 3? Di sini modul mana yang dapat kita gunakan untuk menyediakan gigabit optikal untuk menghubungkan ke switch 3. Jadi yang kita cari yaitu menggunakan gigabit optikal. Nah, di sini ada penjelasannya seperti tadi. Feature a single Ethernet port that can connect a LAN backbone which can also support LAN, bukan. Internet for use with a copper media, copper bukan. Ethernet networking module provide gigabit Ethernet copper connectivity, bukan. Module provider is fiber media, bukan fiber. Gigabit Ethernet module provide gigabit Ethernet optical connectivity. Nah, ini kita butuhkan gigabit Ethernet optical connectivity yang gambarnya seperti ini. Lalu switch cover ini, kalau yang ini provide protection seperti covernya, seperti yang tadi di plate yang di router east. Oke, jadi yang kita butuhkan ini PT switch NM1FGE. Lanjut, step 2, add correct module and power up device. Klik is. Insert the appropriate module from step 1A. Module A are added by clicking the module and dragging it to the empty slot on the device. Oh, jadi untuk yang is tadi yang kita gunakan yaitu HWC 4ESW ini. Caranya remove module, klik the power switch located on turn off. Kita matikan terlebih dahulu. Lalu kita drag, ini itu posisinya ada di sini. Insert the upper module sama-sama, well done. Klik the power switch to power up is. Lalu kita klik on lagi. Oke, note if you insert the wrong module and need to remove it, drag the module down to the picture the corner and release to the most bottom. Oke, ini kalau salah. Lalu yang B, gunakan prosedur yang sama, masukkan di switch 2 tadi. Menggunakan prosedur yang sama, kita matikan terlebih dahulu. Ini yang kita gunakan, kita masukkan ke port yang ada di sini. Lalu kita hidupkan. Oke. Langsung yang C, use the show IP interface brief command on switch 2 to identify the slot in which the module was placed. Oh, jadi kita gunakan command show IP interface brief di CLI
masukkan show IP interface ya, enter. Lalu ada pertanyaan, into switch slot was it inserted. Oh, jadi untuk yang kita tambahkan tadi di sini di config tadi itu ada penambahan karakter tambahan 1, ada interface gigabit Ethernet 5/1. Dan di sini gigabit Ethernet 1 itu nantinya ada di IP address yang ada di sebelah sini. Sama seperti di router, di IS juga tadi config, jika kita matikan terlebih dahulu, nah kita hidupkan. Di config ini tidak ada, masih seperti ini tampilannya. Namun jika kita tambahkan yang tadi di sini, nah di sini sudah menambah fast Ethernet 010, fast Ethernet 011, fast Ethernet 012, fast Ethernet 013. Jadi interface-nya menambah di router IS. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke part 3, connect device. Jadi di part 3 ini kita akan menyambungkan device antar device. This may be the first activity you have done where you are required to connect device, although you may not know the purpose on the different cable types. Use the table below and follow this guidance to successful connect all the device. Oke, jadi di sini ada bantuan tabel yang sudah disediakan yang nantinya dapat saya gunakan untuk menghubungkan device antar device menggunakan kabel yang tepat di interface yang dibutuhkan ke interface device kedua. Caranya itu ada select the appropriate cable type. Oke, kita pilih terlebih dahulu untuk kabelnya tuh ada di sini di connection. Nah, ini ada kabel-kabelnya, contohnya ada ini konsol, copper straight through, copper straight over, copper crossover, ada fiber. Klik the first device and select the specific interface. Jadi ketika sudah klik kabelnya, pilih device pertama. Klik the second device, kita pilih device kedua. Lalu specific interface-nya. Lalu yang D, if you have correct the connection to device, you will see your score increase. Jadi kalau misalnya skornya udah nambah, completion di sini skornya akan bertambah. Kita lanjut saja. Di sini yang pertama ada device IS menggunakan kabel copper straight through dari IS di sini ke interface gigabit Ethernet 00. Ethernet 00 ke switch 1. Oke, switch 1 di sini ke gigabit Ethernet 01. Ini. Oke, benar kabelnya sudah bertambah jadi 7%. Lanjut yang ini. Copper straight through is Ethernet 01, oke, ke switch 4. Switch 4 interface-nya gigabit Ethernet 01. Oke, benar. Lanjut. Copper straight through is 010 fast Ethernet ini ke PC1. Oke, PC1 di fast Ethernet 0. Oke. Nah, ini untuk tadi apa yang sudah ditambahkan fast Ethernet modul yang sudah ditambahkan ke router IS. Oke, 23% benar. Lanjut. Copper straight through is device is 011 ke PC2 dengan interface fast Ethernet. Oke, benar. Lanjut. Copper straight through is 012 ke PC3 fast Ethernet 0. Oke, benar. Lanjut. Switch 1. Oh, di sini kita gunakan copper straight through lagi dari switch 1 dengan interface fast Ethernet 01. Fast Ethernet 01 ada di sini ke PC4 gunakan fast Ethernet 0. Oke, benar, 47%. Lanjut. Copper straight through switch 1 lagi. Kali ini fast Ethernet 02. Oke, PC5 ya. PC5 fast Ethernet 0.
Oke. Lalu copper straight through. Ini switch 1 fast Ethernet 03 ke PC 6. Oke, bener 62%. Lanjut dari switch 4 copper crossover. Sini dari switch 4 gigabit Ethernet 02 ke switch 3 gigabit Ethernet 31 yang 31. Oke, benar, nambah skornya. Lanjut. Nah, sekarang gunakan kabel fiber dari device switch 3 ke switch 2. Interface-nya gigabit Ethernet 51 ke switch 2 dengan interface gigabit Ethernet 51. Ini yang tadi ditambahkan dari modul di switch 2 ya. Oke, bener, nambah 76%. Lanjut copper straight through dari PC 7. Ini PC 7 itu fast Ethernet dari PC 7. Dari switch 2 fast Ethernet 01 ke PC 7 dengan interface fast Ethernet 0. Oke, bener, nambah 80%. Dikit lagi copper straight through switch 2 fast Ethernet 011 ke PC 8 fast Ethernet 0. Oke, through switch 2 fast Ethernet 21 9 fast Ethernet 0. Oke, nambah 88%. Lanjut yang ini copper switch 2 PC. Salah, yang ini copper straight through switch 2 ke access point. Ininya interface-nya gigabit Ethernet 31 ke access point. Ini interface port 0 ya, 96%. Lalu mungkin ini terakhir serial DCI. Nah, ini serial DCI connect to is first. Ini kita is. Nah, ini gunakan serial 000 ke west. Serial 000. Ya, di sini untuk part 3 menghubungkannya sudah selesai dan completion-nya juga udah 100%. Maka insya Allah untuk kabel yang sudah dihubungkan sudah benar. Lalu ke part 4. Oke, kita lanjut ke part 4 yaitu cek connectivity. Di sini kita akan mengecek konektivitas apakah dari device yang sudah saya hubungkan dengan kabel tadi sudah terhubung dengan benar atau belum. Di step 1 ada cek the interface status on is di router is sebelah sini. 1, klik the CLI tab and enter the following command. Oke, CLI masukkan show IP interface brief. Compare the output to the following. If all the cabling is correct, the output should match. Jadi kalau misalnya output yang di sini sama dengan yang ada di instruksi, berarti cabling atau proses cabling yang tadi saya lakukan sudah benar. Jadi kita cek interface IP address, oke, method satu protokol, interface IP address, oke, satu protokol, gigabit Ethernet 0/0 di IP 172.1.1.1.172.30.1.1.1. Oke, lalu gigabit Ethernet 01.172.31.1.111. Oke, serial 00 10 10 10 1 10 1. Oke, serial 001 assignment, yes, oke.
001 01 013 01 01 0213. Oke. VLAN 1 172.29.1.1.1.179.1.1. Oke, output yang sudah muncul di sini sudah sama, berarti untuk cabling yang sudah dilakukan sudah benar. Lalu step 2, connect wireless device, laptop, and tablet. Jadi di sini di step 2 itu menghubungkan laptop dan tablet ke poin akses yang tadi sudah di setup dan mengecek apakah bisa menggunakan internet. Klik the laptop. Oke, laptop. Lalu select the config wireless 0. Put a check in the box label on. Port status on. Within a few seconds, the wireless connection should appear. Oke, di sini udah muncul. Ini berarti ketika tadi WiFi-nya dihidupkan, ini sudah terhubung ke akses point yang sudah tersedia. Lalu in the URL box, click and go. Klik the web. Dan ini klik the desktop on the laptop, desktop. Lalu klik web browser, lalu di URL ketik www. Ini kita top terlebih dahulu .cisco.pka. Oke. The page should display Cisco Packet Tracer. Jadi display yang sudah muncul sama seperti ini, yaitu Cisco Packet Tracer. Yang berarti di sini maksudnya ketika kita menggunakan laptop dan terhubung ke access point sudah bisa terhubung ke internet. Oke, selanjutnya klik the tabel PC and select the config tab, select the wireless interface, put check in the box tabel label on, next to port status within a few seconds. Oke, repeat the step in to be. Jadi sama seperti yang tadi, namun menggunakan tablet. Interface wireless O-nya dihidupkan, desktop, web browser. Kita coba www.cisco.pka. Oke, di sini sudah muncul sama seperti yang tadi, berarti di tablet juga sudah dapat terhubung ke internet. Oke, masuk ke step 3. Change the access method of the table PC. Klik the table PC, select the config tab, table PC, config, wireless 0. Uncheck the box label on. Oke, di uncheck. It should be clear. The wireless connection will drop. Oke, di sini udah nggak ada. Lalu klik 3G or 4G cell 1. Put the check in box label on. Next to the port status sudah. Within a few seconds the cellular connection should appear. Oh, di sini udah masuk ke cell tower atau tower provider. Di sini sudah terhubung ke jaringan provider. Lalu repeat the process verifying web access. Oke. Lalu kita coba sini. Kita coba hal yang sama, www.cisco.pka. Oke, di sini sudah muncul Cisco Packet Tracer. Welcome to Cisco Packet Tracer. Artinya selain menggunakan WiFi di access point, kita juga bisa terhubung menggunakan jaringan 3G dan 4G yang ada di cell tower. Lalu you should not have both the wireless null interface. Oke, this may cause confusion in the device when automatic. Oke. Jadi di sini kita tuh nggak bisa terhubung ke wireless 0 atau 3G atau 4G secara bersamaan. Itu akan menyebabkan confusion dari device ketika mencoba terhubung ke beberapa resource.
Oke, lalu step 4, check connectivity of other PC. All the PC should have connectivity to the website and each other. You will learn to use connectivity testing in many upcoming labs. Oke, berarti di sini maksudnya sudah selesai. Kita bisa cek resultnya di sini. Nah, di sini segmen itemnya sudah tercentang semua. Di sini connection device 35 dari 35, physicalnya juga udah 16 dari 16. Maka maksudnya di sini berarti sudah selesai untuk paket tracer connect the physical. Nah, mungkin sekian video terkait simulasi dari paket tracer bagian connect di physical layer. Mohon maaf jika ada kesalahan saat penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.